welcome to Driven from Within dengan saya kembali Nelvin Kusnadi. Guys, hari ini aku mau bahas tentang entrepreneurship. Teman-teman, kalau kita dikasih dua pilihan, mau menjadi entrepreneurship atau mau jadi karyawan, mana sih yang lebih baik? Dan bisa gak sih kalau kita mau jadi entrepreneurship, seorang pengusaha, tanpa modal yang cukup besar? Guys, aku minggu ini lagi research. Aku research tentang penghasilan rata-rata di Indonesia itu seperti apa ya. Aku ketemukan secara statistik dan data ada beberapa kategori. Jadi kategori pertama adalah middle class income. Middle class income ini orang berpenghasilan sekitar 70 juta per tahun. Lalu ada upper middle class income, itu seperti 150 juta per tahun. Lalu ada namanya high class income, itu seperti 500 juta per tahun. Dan ada namanya top 25% income, itu seperti 1 miliar per tahun atau lebih gitu. Nah, teman-teman, kalau kita dikasih dua pilihan, pengusaha, karyawan, mana yang kemungkinan lebih masuk akal kalau kita mau coba masuk ke top 25% atau at least high class income? Pastinya aku yakin kita semua setuju jawabannya adalah entrepreneurship. Entrepreneurship itu lebih likely, lebih mungkin untuk masuk ke high class income daripada seorang karyawan. Sebenarnya karyawan juga bisa sih guys untuk masuk ke high class income. Cuma sayangnya itu karyawan itu sangat kompetitif. Ya, jadi kemungkinan itu jauh lebih kecil daripada jadi entrepreneurship. Kenapa kompetitif? Karena bayangin ya teman-teman, di setiap satu company, kalau kita mau menghasilkan 500 juta per tahun, itu minimum posisi kita tuh harus kedua tertinggi di company. Sedangkan posisi yang kedua tertinggi di company itu seperti kayak misal head of any department, kamu jadi leader, jadi director, jadi CEO ya, itu posisinya sangat sedikit, paling cuma 1 atau 2 posisi aja. Sisanya ya orang bawahan aja gitu kan teman-teman. Makanya itu sangat kompetitif. Sedangkan kalau entrepreneurship, kita semua tuh bisa jadi entrepreneurship. Kemungkinan lebih besar. Semua orang bisa jadi entrepreneurship. Ya guys, itulah bedanya. Nah, teman-teman, aku mau share satu mindset yang lumayan salah. Orang udah tahu, oke, aku mau punya income, mau masuk ke high class income kategori, aku harus jadi entrepreneurship. Tapi sekarang aku masih kerja sama orang. Kenapa? Karena ada satu mindset yang salah, yaitu mindset seperti apa? Mereka berpikir, untuk jadi entrepreneurship, saya butuh modal yang sangat besar. Itulah mindset yang salah. Aku mengerti sih guys, itu saya nggak bilang itu salah ya, itu benar juga gitu. Orang biasa mau jadi entrepreneurship, mereka memikirkan strategi seperti berikut ini gitu. Antara mereka mau beli existing business yang udah ada. Tapi kalau kalian mau beli bisnis yang udah ada, kalian harus tahu kenapa mereka jual bisnisnya, ya kan guys? Jadi harus dianalisa tuh, apakah bagus atau enggak performance ya. Yang kedua, mungkin mereka berpikir untuk beli franchise. Sedangkan beli franchise itu modalnya emang tinggi sekali gitu teman-teman ya, miliaran gitu kan. Atau mereka pikir untuk buat startup business yang mulai from scratch, from zero gitu kan. Tapi itu pun kita juga butuh investor. Kalau kita nggak dapat investor, ya bisnis nggak akan jalan, which is butuh modal yang besar lagi gitu teman-teman. Lalu mungkin mereka berpikir untuk aku mau jadi main saham, main stock, invest sana invest sini gitu guys ya. Tapi itu pun juga kita harus benar-benar pintar ya teman-teman, atau kalau kita nggak pintar kita bisa rugi, kita bisa hilang uang malah, seperti itu. Dan ini sebenarnya pikiran yang nggak salah, ide-ide yang tidak salah, ini sangat wajar guys. Cuma hari ini aku mau kasih tahu kalian satu kabar baik, yaitu kalau kalian mau jadi entrepreneur, itu tidak harus punya modal yang banyak. Sama sekali nggak harus punya modal yang banyak. Dengan modal sedikit pun kita semua bisa jadi entrepreneur. Nah, teman-teman, aku mau kasih tahu kalian, kuncinya apa sih Nelvin untuk jadi entrepreneur dengan modal yang sedikit? Kuncinya adalah home-based business. That's the key guys, home-based business. Nah, teman-teman, maksud aku home-based business ini bukan kayak dagang online ya guys.
Karena aku sendiri juga, sekarang aku kerja di company yang dagang online. Gitu teman-teman. Dagang online itu sangat-sangat apa ya, banyak sekali ongkos-ongkosnya guys. Antara ada admin fee lah, terus ada labor cost, ada belum cost barangnya, cost stoknya, terus belum ada barang yang hilang dan segala macamnya teman-teman. Itu ujung-ujungnya kita cuma dapat 10-20% profit margin. Sangat-sangat sedikit sekali gitu. Sedangkan kalau kita punya home based business, itu kita bisa garap, kita bisa ambil 60-80% profit margin teman-teman. Jadi home based business ini seperti apa aja sih? Lumayan banyak sekali kategorinya guys. Jadi maksudnya home based business itu bisa seperti kayak kita sediakan digital course, online training, digital marketing, network marketing, podcast, YouTuber, atau jadi dropshipper, itu juga bisa teman-teman ya. Dan jenis-jenis bisnis seperti inilah tipe-tipe entrepreneurship yang tidak perlu modal yang banyak. Dan kalian bisa have a lot of profit margin juga gitu guys. Nah, teman-teman, inilah ide-idenya gitu ya. Ini ide-ide home based business. Sekarang mungkin di pikiran kalian juga mikir gitu kan. Nalvin, emang ngomong tuh gampang ya. Tapi itu ngerjain bisnis itu susah loh. Ya kan? Sedangkan ngerjain bisnis itu kita nggak langsung menghasilkan. Ya kan teman-teman? Itu sangat-sangat benar ya guys. Aku tidak disagree ya. Itu sangat-sangat benar. Kerjain home based business itu perlu waktu. Kita nggak bisa begitu mulai langsung bisa hidup dengan itu. Karena aku sendiri pun tidak seperti itu. Aku sendiri pun aku masih kerja sama orang dan aku punya home based business aku juga. Cuma aku mau kasih tau kalian kuncinya tuh apa sih teman-teman? Kuncinya adalah transisi. Transisi. Kita perlu namanya transisi guys. Aku benar-benar ngerti kita nggak mungkin bisa ngelepasin kita kerja sama orang karena kita butuh makan juga. Aku pun juga seperti itu. Tetapi guys, aku mau kasih tau kalian, nggak peduli seberapa hebat kalian planning, kalian bermimpi, kalau nggak ada action, itu percuma. Nggak peduli kalian mau berdoa, mau bermimpi, mau ngomong doang, mau ngeplan, berencana, nggak ada action, itu percuma teman-teman. Nah, aku pengen ajak kalian semua untuk self-reflection aja, self-reflection. Kalian ini sekarang ada di pekerjaan, kalian ini ada di kategori apa sih? Kalian ada di kategori middle class, upper middle class, high class, top 25. Dan balik ke diri kalian masing-masing, motivasi kalian masing-masing. Kalian ini pingin di kategori yang mana? Apakah pekerjaan yang kalian kerjain sekarang bisa membawa kalian di kategori yang kalian inginkan? Kalau aku pribadi tuh mau jadi high class, aku mau di kategori high class income guys. Dan menurut aku pekerjaan yang aku lakukan sekarang itu gak bisa bawa aku untuk jadi ke high class income. Aku butuh jadi entrepreneur. Makanya itulah kuncinya adalah transisi. Transisi teman-teman. Kalian harus kerja kayak aku ya. Aku kerja malamnya, setelah kerja aku kerjain home business aku. On the weekend aku kerjain home business aku. Kita harus mulai transisi teman-teman. Aku mau kasih kalian contoh guys. Aku mau tutup ini dengan 2 contoh. Aku punya pacar, dulu dia bekerja di retail. Dia kerja di Starbucks atau kerja di toko baju di mall juga. Karena kerja di retail, dia akhirnya gak bisa ke gereja teman-teman. Dari situ aku kasih tahu dia, Babe, kamu harus bisa ke gereja hari Minggu. Kamu harus bisa beribadah. Dari situ dia pelan-pelan guys. Dia kerja, dia gak tinggalin kerjaan dia. Dia sambil bekerja, sambil cari pekerjaan lain. Sambil bekerja dia sambil diam-diam angkat telepon interview, diam-diam schedule for interview ke company lain, dan akhirnya dia mendapatkan pekerjaan itu. Jadi itu sih teman-teman, kuncinya adalah take action dan transisi. Teman-teman, jika kalian suka dengan video saya, aku harap kalian terus ikuti saya, klik link di bio saya, connect dengan saya. Saya benar-benar berharap kalian mendapatkan value dari setiap video-video saya. Thank you guys for watching my video, and